Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya kiriman obrol kotokannya ya. Sony Mini Hi-Fi ya, MHC VX700 AV. Nah ini ya suruh nyervis ya, katanya ya nyala aja itu ya. Cuma ya apa, ini saya terima kondisi seperti ini ya. Ini untuk pintu open close nya dia patah, dan ini seperti ini mengap. Dan ini ketika saya tekan eject, dia keluar tapi nggak mau kembali. Nah ini kemungkinan bagian dalam ya, mekanisnya itu. Nah ini udah banter banget. Nah ini nyantol sekarang ya, mekanisnya nih dalamnya saya nggak tahu karena kondisi seperti ini ya. Jadi tetap ya, kalian harus hati-hati pengiriman barang paket elektronik seperti ini. Pastikan packing aman ya, jangan hanya di kardus atau di bubble sekali aja, jangan. Kalau mau di kardus, pastikan samping-sampingnya sini kalian double kardus ya. Misalkan kalian nggak pakai bubble atau bisa pakai styrofoam atau kardus double bisa. Cuma yang perlu kalian perhatian ada sisi-sisinya, siku-sikunya sini ya. Kalian kalau bisa dikasih agak tebal gitu ya. Misalkan ini kardus itu lapis 2 gini, kalian taruh di letter L gini ya, tapi agak tebal ya, agak tebal. Dan bawahnya juga pastikan ya seperti itu, seperti ini, karena tetap ekspedisi apa aja mengandung resiko, kecuali kalian packing kayu. Packing kayu pun ya belum tentu aman juga ya, karena saya juga sering menerima kondisi packing kayu itu dalamnya bermasalah juga ada ya, seperti itu. Jadi kalau kalian memang mau packing kayu, itu pakai ekspedisi ya, yang di tempat itu ya, mungkin cabang atau apa yang di cabang itu dia ada tempat untuk making kayunya, di situ ada ya. Jadi tidak dioper ke pusatnya baru di packing kayu, karena itu juga mengandung resiko patah, sompel itu pasti ya. Jadi ini informasi buat kalian ya, penting. Apalagi kalau kalian kirim-kirim barang yang tukang jual beli, itu pasti ya rawan banget ya. Jadi pastikan seperti itu, karena kalau kalian di cabang apa gitu ya, ekspedisi apa, tapi packing kayunya tidak di situ, kalian minta packing kayu, packing kayunya di pusat. Nah ketika dari cabang tersebut ke pusat, itu pasti ada resiko ini ditindih, dilempar-lempar pasti ya, walaupun packing kayu, kecuali atau kalian packing kayu sendiri, nah itu akan berbeda cerita ya. Jadi saya kalau mau packing kayu itu cari cabang tempat ekspedisi yang di tempat itu juga packing kayu ya, making kayu gitu ya di situ. Nah, kalau dikirim ke pusatnya baru di packing kayu, saya mending saya packing sendiri ya, seperti itu ya. Itu lebih aman juga dari pengalaman saya ya. Jadi seperti ini ya. Ini kalau bisa, kalau kalian mau pakai styrofoam ya, pastikan styrofoamnya tempelkan sini disolasi ya, jangan hanya ditaruh gitu aja ya, ditaruh disolasi melingkar gitu ya. Karena kalau nggak kalian solasi melingkar, goyang-goyang, benturannya dia kadang nggak rapat ya. Atau kalau kalian pakai bubble itu bagian sini kalian tebel ya, kali beberapa lipat gitu ya. Misalkan ini bubble, jangan hanya sekali aja, sekali gini nggak aman, sama aja. Kalau mau aman ya ini kalian lipat berapa itu ya, agak tebel gitu ya. Nah yang penting tuh pojok-pojoknya ya, ujung-ujungnya itu yang terpenting, seperti itu. Udah banyak, udah pengamen ya, sekilas info aja ya. Jadi saya selalu pasti akan saya video buat yang ngirim barang obrol-otokan, kondisi pecah atau rusak, pasti saya akan video kan itu ya. Nanti saya upload YouTube biar tahu juga ya. Jadi ketika saya terima kondisi seperti ini, terkadang saya pas lupa, atau terkadang ya ini kan saya perhatikan hanya bagian sini ya. Ya ternyata dalamnya juga katut kena guncangan ya, PCB-nya patah gitu ya. Tentunya saya akan tunjukkan ya, atau nanti saya upload seperti itu ya. Jadi biar sama-sama enak gitu ya, karena kita juga nggak akan tahu ketika saya kirim ini normal, terus ketika saya kirim balik itu jadi bermasalah. Itu juga ada sering di video yang lain juga sering saya bahas juga ya. Jadi untuk mengingatkan aja ya. Oke, kembali ke sini.
Nah ini masalahnya ya kata pemiliknya dia hidup gitu aja ya, hidup. Fungsi yang lainnya ya nggak tahu. Ini juga saya belum coba karena ini kondisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini yang jelas pasti tombol-tombolnya seperti ini ya. Ini untuk open close ini ya. Tuh ini tuh nggak bisa ditekan, kalau ditekan tuh kan bunyi. Nah, cedik. Nah, ini kan enggak. Ini mati, ini nyala, ini timer mati ya. Beberapa tombolnya. Nah, ini saya akan berfokus ke sini. Tombolnya akan saya perbaiki dulu di sini. Selanjutnya ngoprek-ngoprek bagian sini ya. Bagian ini atau saya akan coba ini dulu aja tombol-tombolnya karena ini ya nggak bisa nyala. Ini nyala, istilahnya posisi standby ya. Untuk power on-nya nggak bisa nyoba ya. Ini kan masih posisi demo. Jadi saya nggak bisa nyoba kalau mau CD apa, ini kondisinya aja on ya. Bisa juga ya pakai function ya, function bisa. Oh nggak mau ya. Nah, tombolnya ini, oh ini juga macet sepertinya. Apa karena faktor pengiriman ya, ini kena bentur ya, bisa juga ya. Nah, makanya ini nanti perlu diperhatikan juga ya. Bisa juga ini faktor karena benturan. Tapi ya karena pemiliknya memang bilangnya seperti itu ya, cuma ya nyala aja gitu ya, nggak bisa difungsikan ya. Nah ini bisa kalian lihat ya, nggak bisa nyoba ya. Saya akan fokus ke sini dulu ini nanti, atau mungkin nanti akan saya bikin 2 video yang terpisah. Fokus ke sini terus ke sini gitu ya, part 1 part 2 karena durasinya nanti bakal panjang ya. Ini buka panel ini gitu ya, seperti itu. Oke. Ini saya pindah dulu, nanti kita bongkar. Saya akan buka dulu ini, nanti kita lihat bareng-bareng ya, seperti itu. Seperti apa dalamnya. Kalau ini masihnya artinya aman. Nah, ini cuma tombolnya. Kalau yang ini aja ini sih perlu proses, ketika proses buka harus saya video ya, kalau ada apa-apa biar tahu. Oke ya, ini sudah saya buka, lumayan kotor ya, kemungkinan sudah lama nggak dipakai ya, seperti ini ya. Kebanyakannya saya menerima servisan seperti ini tuh ya, karena barang lama nggak dipakai gitu ya. Bahkan sering sekali saya mendapat servisan tape atau mini hi-fi ini ya, gara-gara orang lihat video YouTube saya, terus dia punya tape gini ya, wah kebetulan rusak ya. Jadi lihat video saya dulu, bukan biasanya kan orang punya barang rusak terus dia mencari apa namanya YouTube atau apa untuk perbaikan gitu ya, atau mungkin nyari di Google gitu ya, itu baru didandani gitu ya. Tapi kalau orang lihat YouTube saya terus punya banyak barang yang rusak terus baru bawa sini, nah itu juga banyak banget seperti itu ya, gara-gara lihat YouTube saya banyak banget. Nah ini seperti ini tinggal buka aja sih ya. Ini kan modelnya soketan seperti ini. Nah ini tinggal lepas. Nah ini cuma ya kita harus memperhatikan. Nah ya ini karetnya harus diganti untuk open close nya ini ya. Ini saya tutup dulu aja ya, nanti kita ganti karetnya. Tutup dulu ini, tutup dulu. Karena dia buka ya, jadi awalnya nutup sih, tapi ketika saya hidupkan tahu-tahu buka sendiri ya, karena tombol-tombolnya itu ya, tombol-tombolnya ini seperti macet lah ini. Oh ini ya, tombol-tombol powernya ya, macet gitu ya, tombolnya macet seperti itu. Nah ini kita lepas dulu. Walah ini kabelnya nyebrang gini, piye iki. Nah, seperti ini. Ini wah masuk ke sana. Soketannya ini bisa saya lepas enggak ya? Waduh, banyak banget nih, agak ribet nih. Oh nih soketnya di sini bisa nggak? Di sini nggak bisa dilepas ini. Wah, agak ribet ini ya. Karena dia ada di bawah sini. Ini bisa nggak saya lepas?
Nah, kita harus ngelepas panelnya dulu ya, lepas panelnya dulu. Nah, panel harus kita lepas. Oh, ini ke sini. Oke, ini nyebrang sana. Ini juga bisa dari sini. Nah, lebih enak gini. Nah, urusannya banyak banget ini. Urusan pengkabelannya. Ini ke sini. Terus berhubungan dengan motor, mana ini? Soket motor. Tinggal ini aja ya, soket motor. Selanjutnya kita buka-buka mekaniknya. Ini ada skop. Kanan kiri ya, buka ya, kalian buka aja. Jadi ini nanti fokus ke bahasan switch-switchnya ya, switch panel gitu ya. Panel apakah perlu diganti ya, kita lihat sikon ya, kalau dia normal ya kita ganti, tapi kalau enggak ya disemprot pakai kontak cleaner. Cuma kontak cleaner saya habis, kontak cleaner baru habis. Berat. Buka aja terus ya yang bawah ini, skop-skopnya semua nih yang hitam-hitam ini. Nah, ini hubungan dengan mekanik panelnya tadi ya, tombol panelnya. Cuma ya ini nanti dia akan saya ganti dulu. Kalau ini ya semprot dulu pakai kontak cleaner gitu ya. Kontak cleaner nanti setelah, karena kan belum nyoba ya, belum nyoba apa saya hidupkan, nggak bisa tombol-tombolnya karena macet. Mudah-mudahan bukan karena benturan ya. Kalau karena benturan terus nyantol gitu ya repot juga nih ya. Repotnya apa? Nah, ini nanti takutnya apa? Ini sudah saya perbaiki ini. Terus nanti pas pengiriman wah, kalau nggak aman ya cul-cul lagi, repot ya. Oke, ini jangan lupa dilepas sampai body, ground body. Jangan tergesa-gesa, dibuka dulu, kita putar dulu. Berat lumayan trafonya, 50 amperan ya. Nah, ini ada skop ya, kita lepas dulu berhubungan dengan panel, kita lepas. Nyarpis itu seperti ini ya, jadi nggak hanya sekedar ganti anunya, ganti karetnya aja, ganti switchnya. Oh, ini mencurigakan ini. Oh, patriannya agak longgar ini ya. Nanti saya resolder juga nih. Bagian sini. Ini ya. Nah, yang ini agak pecah-pecah ini. Bagian regulator nih kemungkinan ini. Nah, ini juga ya. Nanti kita resolder, saya resolder. Waduh, ayah saya nyoba musik ya. Kena copyright nih. Jadi ini saya langsung bongkar aja ya, nggak sambil ngoceh mungkin nanti. Saya doubling nanti.
Ini aja Pak, untuk Pak. Yang ini aja Pak. Bagus tadi kan bro. Oke ya, ini ya sudah saya rapikan lagi. Cuma di sini ada satu kendala. Ada kendala lainnya.
Kendalanya apa, Mas? Dia tidak bunyi. Nah, jadi tidak mau bunyi ya. Nah, ini kalau kita coba dengarkan ya di sini. Oh ya, untuk ini ya tombolnya ini kena Alteco ya. Jadi kena Alteco pada nyantol. Nah, ini kan udah oke, udah nyetik-nyetik gitu ya. Udah oke lah ya, udah sip. Ini juga udah sip. Nggak tahu nih apa, ini jelas ada bekas Alteco ya di dalam juga lem-lem. Jadi tombolnya macet. Nah, ini ya, ini kalau saya nyalakan gini ya, saya colokkan. Kalau saya nyalakan dia ada bunyi relay, cetik. Tapi seperti mati lagi. Cetik-cetik gitu ya. Nyala mati lagi. Nah, ini ya, ini kalau saya hidupkan nih sampai saya dekatkan situ ya, saya nyalakan nih. Nah, jadi tik-tik gitu ya, enggak cetik gitu ya, jadi seperti nyala mati lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini enggak bunyi ya. Jadi ini saya coba video tab masih bermasalah ya, video 1 pakai Bluetooth ya, saya pakai receiver Bluetooth di situ. Ini sudah bunyi ya. Nah, udah hidup tapi tidak mau bunyi. Nah, saya besarkan sampai volume segini dia nggak bunyi sama sekali. Nah, itu ya gampang ya. Paling sering kasus-kasus apalagi Sony ini paling sering adalah masalah di rangkaian amplinya. Aduh, saya lepas dulu aja nih. Ganjel. Saya lepas dulu aja speakernya ya, saya lepas dulu. Nah, paling sering adalah masalah di resistor ya, yang beda sendiri ya. Ini seperti ini warnanya. Nah, resistor 100 ohmnya itu mati, itu paling sering terjadi ya. Ini saya lepas dulu. Ini saya lepas yang atas dulu aja ya. Kalau yang bawah kan harus bongkar semua. Nah, ini untuk anu aja sih, pastikan gitu ya, gampangannya gitu ya. Ini harus saya lepas, ini sudah saya lepas ya, sampai nah, saya lepas semua dulu. Susah biar nanti saya maksudnya saya bongkar yang ini dulu ya. Nah, itu dulu, atau nanti kan kelihatan yang bawah, kita bisa cek juga. Cari obeng dulu nih, kenapa agak susah dibuka nih soketnya ini. Nah, ini paling gampang, ini resistornya ini ya. Ini saya buka sekalian aja ya. Wah, obengnya agak cepet nih. Sebentar, saya cari obeng dulu. Ya, obeng sat-satan, buka dulu gitu ya, paling gampang ya. Ini dulu ya, sambil ngecek yang bawah ya, yang bawah putus atau enggak resistornya sekalian. Kalau atas nih gampang, kalau bawah ya harus bongkar semua. Ini di awal udah bongkar itu ya, panel bagian depan udah saya bongkar ya. Sini ya, misalnya lumayan komplikasi nih. Ini baru ini aja ya bagian amplinya, belum bagian tabnya. Ini juga mengkhawatirkan ya, karena apa namanya, faktor pengiriman ya, itu agak sedikit apa namanya, pecah gitu ya. Ya nggak sedikit sih, rasa banyak, dalamnya belum tahu, jadi nanti saya videokan bagian dalam gitu ya. Nah, ini ya, jadi kalau nggak bunyi cek dulu amplinya, karena ada juga ya orang yang dari Surabaya ke sini katanya nggak bunyi, udah dibawa tukang servis katanya IC-nya, IC kontrolnya gitu ya. Mungkin udah coba ganti STK masih sama aja ya. Ya, ini kuncinya di sini. Kadang mereka mungkin nggak ngecek di resistornya ini, padahal di situ ya untuk supply-nya yang menyebabkan dia terprotek atau nggak bunyi itu ya.
seperti itu, karena ya memang susah ya, posisinya ngecek itu susah. Jadi kalau seperti ini atau apalagi yang bawah sini itu ya susah ngeceknya. Sebenarnya ya gampang, kita tinggal cek aja di sini. Nah ini aja udah ketahuan, udah indikasi ya. Saya pakai skala kali 10. Tuh, dia nggak bergerak nih. Nah ini bergerak nih, ini bergerak, yang ini enggak nih, yang satunya ya, yang ini enggak ya. Nah ini ya, biasanya ini adalah 100 ohm ya. Nah yang ini ya gampang aja ya, dilepas gitu ya, lepas dicek lebih pastinya ya, lebih pastinya ya dilepas dicek gitu. Nah, cek aja. Nah, untuk IC baterainya masih normal gitu ya. Bentar saya posisi enak dulu, nokel itu. Nanti tinggal yang bawah ya, yang penting yang atas dulu. Nih. Biasanya kalau atas untuk speaker suronnya ya, atau front rearnya atau centernya. Ini agak susah atasnya, posisinya agak susah. Nih terus yang ini taruh peng saya nanti nyari openg nggak ketemu-temu. Ini satu lagi. Anak kecil fisik ya, tangga sebentar tuh. Jadi lebih pastinya itu ngeceknya ya dilepas ya, dilepas. Karena apa harus dilepas? Terkadang itu kalau kita cas itu dia bergerak ya, tapi memang nggak menunjukkan nilai hambatannya, dia bergerak tapi sebetulnya dia molor, resistornya sudah resistansinya itu biasanya kalau enggak lebih jadi ya udah berubah lah ya, udah berubah, biasanya bisa lebih besar atau kadang lebih kecil gitu ya. Nah ini dua ini ya, tuh nih cek aja sini, kalau dia menunjukkan nah ini putus nih, tuh yang ini putus nih. Tuh, ini juga mencurigakan ini ya. Oke, akan saya lepas. Ya. Jadi itu ya, ini sering penyakit di situ. Nah ini awal-awal dulu saya memperbaiki tape-tape model seperti ini ya, Sony, GBC itu ya sama. Kendala wah sudah ganti STK-nya masih sama aja. Tatik sana sini akhirnya ya ketemu dengan ketelatenan lah ya. Nah, penelitian ya agak susah, apalagi zaman dulu itu cari skema susah, skema itu ya untuk rangkaian apa itu susah. Ini juga mungkin ya belum tentu ada. Nah, terus akhirnya tahu ya, terus bisa ya, jadi nggak harus buru-buru, jangan buru-buru ganti STK. Jadi sama seperti yang saya bilang tadi, ada yang memperbaiki nggak bunyi ya disinyalir faktor lainnya, bukan dari rangkaian amplinya. Seperti itu. Nah ini ya tuh 100 ohm ini ya, tuh nih ya, saya lihat di sini nih dua ini, kemungkinan yang bawah itu juga. Nah, kalau yang bawah juga ya saya harus bongkar semuanya ya, harus bongkar semuanya, atau mungkin tidak saya bongkar, saya potong ke sini, nanti saya solder di atasnya ya. Tinggal lihat posisi aja sih ya, kalau agak susah ya harus saya ya. Nah ini juga ada nih dua ya, saya zoom ya. Ini ya jelas ya, dua warna di sini, ini dan ini. Yang satunya mas, nah itu jarang rusak ya, nggak pernah rusak. Nah ini ya saya cek gitu ya, skala kali 10 gitu ya.
nih tuh. Nah, dia bergerak ya kan, yang ini tuh dia bergerak ya, bisa kalian lihat ya, ini saya pakai skala kali 10 tuh, ini normal ya. Alhamdulillah kalau yang bawah normal ya. Jadi saya nggak perlu bongkar gitu ya. Nah ini saya ganti dulu ya, saya ganti terus ya, nanti saya langsung saya pasang aja ya, 100 ohm ya. Ya nanti kalau perlu ya kita ukur ya, kita bandingkan. Bentar, kelihatannya di sini dulu ada ya 100 ohm tadi. Nah ini dia. Ada ya di luar sini ya, ada banyak ya karena sering sekali perbaiki loh. Itu juga ada ya. Banyak kondisi sama, rusaknya sama ya, sama seperti itu. Nah ini kita bandingkan aja ya, lebih pastinya kita pakai tester digital gitu ya, tester digital kita ukur aja, banding-banding aja ya. Ini. Oh ya, tester saya ya ini ya, tapi kurang lebih ya 220. Nah ini kan nggak bergerak, putus. Ini putus ya, seperti itu. Nah ini ya tinggal ganti aja, terus pasang lagi. Kita coba, atau bisa juga kalau kalian mau ngecek gitu ya, cek setrumnya posisi seperti ini ya, bisa kalian cek di sini. Terus setelah ini keluar atau enggak gitu ya. Kalau enggak ya pasti resistornya rusak tuh. Nah ganti aja nih seperti ini. Mungkin kalau kalian subscriber lama saya yang sering melihat upload-upodan mini heavy seperti ini, Sony paling banyak Sony ya. Zaman dulu mini heavy seperti ini dikuasai Sony GVC gitu ya, paling banyak Sony. Oke ya, solder. Terus saya pasang lagi, kita cek gitu ya. Bentar saya intip dulu apakah kaki IC nya juga lepas gitu ya, baterainya. Oke, untuk IC baterai masih aman ya, baterai IC masih aman. Oke, lanjut pasang lagi. Nah, pasang lagi. Kalau masih protek mas, waduh ini kalau masih protek lah ini yang jadi tantangan nanti ya. Ini kenapa nih nggak mau nempel? Waduh, bentar. Oke, saya bersihkan dulu sebentar ya. Oke, saya lupa. Ini tadi saya keliru ya, naroknya balik gitu. Saya bersihkan dulu. Salah narok ya. Ya karena harus bongkar ya. Di bawahnya di IC nya ini ketempelan macam-macam. Nah ini dibiasakan kalau IC transistor lah itu ya harus benar-benar bersih ya. Kalau nempel bodi ya pastikan nggak ada komponen lainnya atau kotoran yang nempel,
karena kalau enggak ya pengantar panasnya enggak sempurna ke pendinginnya. Nanti kita dengarkan ya posisi cetiknya relaynya itu, cetik ini itu apa seperti hidup mati lagi, cetik tik ya. Apa cuma cetik. Sekalian ya saya pasang speakernya, mudah-mudahan sudah oke. Oke, Bluetoothnya masih tersambung kah? Musik masih jalan. Oke, colokkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita nunggu suara motor. Nah, cetik. Nah, harusnya bunyi ini ya. Nah, ya. Ini suaranya kecil nih. Bentar. Suaranya volume belum saya besarkan ya. Oh ya. Jangan lihat ya. Udah sip nih ya. Sip. Oke ya, sudah sip ya. Jadi untuk bagian ini, bagian amplinya, tombol-tombolnya sudah oke semua ya. Untuk radio, coba aja nih, radionya harus kasih antena. Tuner. Tahu nih radio bisa atau enggak ya? Kasih antena dulu. Indahnya gimana nih ini? Oh, ini memori nih. Posisi kalau nggak memori lah, ini bukan nih. Mana nih? Posisinya untuk radio, stereo, mono, stereo, tuning. Ah, bukan, jangan tuner. Tapi kok nggak bunyi ya? Udah saya kasih antena. Ntar ini untuk mindahnya ini ya. Ini PA ini kan memori. Enter next groove. Nah ini ya. Baru bunyi ya. Nah nih. Ya sip ya. Udah, dia jangan nyoba lama-lama karena copyright saya ya. Sudah jadi. Tinggal menutup, merapikan aja ya. Untuk tombol-tombolnya ya mungkin saya doubling ya untuk ini kemarin karena baru nyoba musik ayah saya ya. Nah, udah sip, udah oke, panel udah oke, semua udah oke, suara udah keluar ya. Jadi seperti itu. Nah, buat kalian ngoplok-kotok kalau tidak bunyi, oplok-kotok bagian amplinya dulu. Itu wajib, pastikan normal ya. IC tidak mati ya, normal, baru eksekusi yang lainnya ya. Jangan
tergesa-gesa IC kontrolnya, yang lainnya, IC audionya, pastikan dulu ya bahwa supply-nya masuk, resistornya nggak putus, terus pastikan STK-nya ya nggak rusak gitu ya. Kalau STK-nya rusak, ini normal ya, resistor normal ya, STK-nya coba lepas dulu tanpa IC. Atau kalau ini ada dua ya, front rear, yang atas atau bawah, coba lepas yang bawah dulu ya, yang bawah dilepas, supply-nya lepas semua. Kalau dia nyala bunyi ya artinya masalah di IC-nya, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya, jadi yang ini nanti saya bikin 2 part, ini mungkin ya durasinya panjang. Untuk part yang satunya untuk perbaikan tape sama CD-nya. Nah itu nanti yang jadi masalah ya, karena saya terima pecah gitu ya, dan pintunya agak susah ditutup setelah saya buka. Nah kemungkinan bagian dalamnya juga pecah, ada yang pecah, perkiraan saya seperti itu ya. Oke ya, sampai di sini ya untuk oplok-otokannya ya yang ini ya. Nanti lanjut ke part 2. Oke ya, sampai ketemu di servisan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.